Inilah sumbangsi kita ya, anak-anak muda Indonesia, buat anak-anak muda juga umumnya masyarakat Indonesia, untuk bisa mendengar lagu-lagu yang mudah-mudahan melalui lagu-lagu ini kita semua bisa tetap merawat, melestarikan kecintaan kita terhadap Indonesia, kira-kira itu. Sinergi for Indonesia berkolaborasi dengan Indonesia Care merilis album bertema kebangsaan bertajuk Nyanyian Anak Negeri Pusaka Nusantara. Dengan peluncuran album ini, diharapkan generasi muda Indonesia dapat menjadikan lagu-lagu bertema kebangsaan yang dikemas secara kekinian tersebut sebagai lagu-lagu yang mereka dengarkan sehari-hari. Dalam jumpa pers di Mitra Teras Jakarta Selatan, Kamis 31 Agustus 2023, founder Sinergi for Indonesia, Ahmad Doli Kurnia Tanjung mengatakan, album ini hadir sebagai sumbangsi dari anak muda Indonesia untuk generasi muda dan masyarakat Indonesia agar bisa merawat serta melestarikan kecintaan terhadap bangsa Indonesia. Ya, hari ini kami meluncurkan album kedua, ya. Album yang berisi nyanyian bertemakan tentang lagu-lagu kebangsaan dan nasional, ya. Jadi saya mewakili Sinergi for Indonesia bekerjasama dengan Indonesia Care, Pai Burman dan kawan-kawan artis musisi itu menciptakan sudah dua album, ini album yang kedua, ya. Dua album ini berisikan gabungan lagu-lagu nasional yang kita aransemen ulang dengan gaya anak-anak muda sekarang, dengan ada lagu-lagu baru yang bertemakan kebangsaan. Jadi ini hari ini kita masih di bulan kemerdekaan, ya, bulan Agustus, memberikan, inilah sumbangsi kita ya, anak-anak muda Indonesia, buat anak-anak muda juga umumnya masyarakat Indonesia, untuk bisa mendengar lagu-lagu yang mudah-mudahan melalui lagu-lagu ini kita semua bisa tetap merawat, melestarikan kecintaan kita terhadap Indonesia, kira-kira itu. Mas, mungkin ada keprihatinan juga nggak sih mungkin dengan sedikitnya kemudian anak muda juga soal lagu-lagu kebangsaan seperti ini? Ya sih, kalau soal kayak gitu memang sudah lama ya, maksudnya kita prihatin soal maksudnya anak-anak kecil juga banyak banget yang sudah tidak tahu lagi tentang nasionalisme, dan nah makanya dengan konsep yang ini kita coba merefresh lagu-lagu yang orang sudah kenal supaya lebih bisa masuk lagi ke momentum ini sekarang, supaya orang bisa lebih banyak lagi bisa terima. Karena aku percaya musik itu adalah bahasa paling cepat untuk memberikan informasi lah tentang bagaimana cinta tanah air, nasionalisme itu. Ya, musik lah bahasa paling tepat, bisa cepat. Ada contoh berapa yang diaransemen dan mungkin ada lagu baru juga? Di album ini ada 9 lagu, ya. 4 lagu nasional yang diaransemen ulang, ada 5 lagu baru. Di album yang sebelumnya berbalikan, 5 nasional yang diaransemen ulang, 4 lagu baru. Ini mengajak teman-teman musisi juga nih dalam album ini seperti apa sih? Mungkin ada Ya banyak ya, banyak sekali. Ada Dul, ada album pertama ada Dul, Jalan. Sekarang ada Kakak, Leng, ya, terus Bagindas juga. Bagindas juga ada. Ada berapa? 6 bulan kali ya. 6 bulan. 6 bulanan. Ya, idenya sebetulnya ini kan melanjutkan ide yang dulu pernah kita gagas dan kemudian lahir album pertama. Jadi ini melanjutkan ide yang selama ini berkembang gitu. Dan kita menganggap bahwa
album ini penting terus untuk dilahirkan ya. Jadi habis ini mungkin akan lahir album ketiga, album keempat yang apalagi kalau mudah-mudahan memang bisa diterima oleh masyarakat terutama anak-anak muda ya. Bang Doli kenapa Pai? Kalau boleh tahu di kolaborasi. Ya dipertemukan sama alam saja, sama Tuhan ya. Waktu itu saya punya ide. Dulu awalnya pernah ada musisi lain, saya pernah diskusi, tapi nggak berlanjut gitu. Nah tapi kemudian ketemu dengan Pai dan ternyata Pai punya komunitas musisi yang juga punya kepedulian, punya rasa yang sama tentang Indonesia ya. Mereka membangun Indonesia Care namanya. Saya juga nggak nyangka awalnya, loh ada juga ya teman-teman musisi. Jadi kalau diskusi di Indonesia Care itu bukan tentang musik, tentang Indonesia. Bosan tentang musik, udah bosan. Udah bosan. Ya, bagaimana menempatkan Indonesia menjadi musik menjadi propaganda, membangun keindonesiaan, Iya, justru lebih berat. Jadi tema-tema tentang lagu-lagunya kita juga isi bagaimana. Nah ini yang menarik ya. Orang kan merasa kalau bicara tentang Indonesia berat gitu. Tapi diskusi dengan teman-teman Indonesia Care dan jadi musik ternyata bisa ringan. Ini yang mau kita cari. Jadi diskusi dari hal yang berat, jadi meringankan hal yang berat, gitu ya. Yang bagian anak muda mungkin, aduh terlalu berat temanya gitu, atau terlalu membosankan gitu. Mudah-mudahan dengan musik semuanya lebih ringan dan misinya bisa sampai kira-kira gitu. Sebenarnya sudah lama ya, jadi maksudnya keresahan-keresahan tentang, terutama kalau terjadi apa ya, biasanya pada dekat pemilu gitu. Dari dulu, bukan sekarang. Mulai tuh kiri kanan teman berantem, suami istri kadang-kadang. Di situ kok ya maksudnya. Di situlah maksudnya kayak nggak gitu deh gitu. Kayaknya ada sesuatu yang salah di kita ini, bahwa pilihan itu ya wajib setiap orang, tapi kan nggak harus begitu. Nah sekarang ini ya ketemu beliau ini yang semangat nasionalisme tinggi banget, jadi pas banget menyuarakan lewat musiknya. Dan ya artinya kita punya pahlawan musik seperti Wage Rudolf Supratman. Bagaimana dia membakar semangat nasionalisme itu sehingga orang api semangat kemerdekaan itu timbul. Ya kalau secara teknis sih udah biasa lah bidang pekerjaan kita, tapi memang bebannya itu lebih ke di dalamnya. Ini udah benar belum? Ini udah bahasa-bahasa yang kita pakai udah tepat atau belum? Tapi kalau ngumpul ini ngomongin soal pilihan juga nggak sih, pilihan masing-masing terus akhirnya jadi berdebat dan sebagainya. Ada lah, pasti ada. Normal-normal kan lingkungan ada aja, cuman nggak jadi sesuatu yang ini banget. Itu menariknya kan, musisi bicara politik, kira-kira gitu. Tapi apa namanya ya? Bagaimana kita menyalurkan diskusi-diskusi politik itu bisa menjadi media yang menebalkan tetap rasa kebangsaan kita, cinta tanah air kita, itu yang paling penting. Jadi kan ada orang juga takut politik, akhirnya nggak ngerti Indonesia, nggak mau paham Indonesia, itu yang bahaya. Nah, dengan adanya kolaborasi ini, kita mencoba merajut itulah, ya teman-teman, siapa aja, musisi, politisi, itu bisa sama-sama bisa ketemu kalau bicara tentang Indonesia, kira-kira gitu. Bang Doli ini kalau pahit-pahitan kalau nggak laku gimana kan? Tadi kan bilang katanya emang nggak menembus komersil dan sebagainya. Oh iya, kita dari awal memang ini project yang bukan mau mencari benefit gitu loh ya. Kita mau berkontribusi aja, ngasih ke masyarakat gitu. Nah tetapi ternyata, jadi intinya ini bukan komersial. Ya album ini diciptakan bukan untuk dijual sebenarnya. Malah kita minta dukungan pemerintah supaya bagaimana pemerintah bantu memviralkan ini, ya, membantu memviralkan. Dan kawan-kawan juga. Dan kawan-kawan juga, karena ini misinya penting. Nah tapi ternyata dunia sekarang ini kan berkembang pesat, harus pakai teknologi. Ya kalau mau memviralkan sesuatu kan harus ada platform digital dan macam-macam. Nah ternyata masuk sana ada bisnisnya. Jadi itu efek aja. Tapi misi kita tetap ini misi yang mulia lah, insya Allah, kira-kira begitu. Tujuan utama ya. Sejauh ini tantangannya apa sih?
Tantangannya apa sih? Kalau masalah kreatif sih nggak ada tantangan, cuma masalah aktualisasinya aja. Nah, mungkin ya dengan Bang Doli ini ya mungkin ya kita lagi berusaha gimana aktualisasinya, mungkin dengan showcase yang Ya. lagi kita rencanakan lah. Ya, tantangannya sebenarnya bagaimana misi ini sampai itu aja, Iya. seluas-luasnya. Ya, jadi memang harus jadikan movement, harus jadi gerakan. Nggak bisa hanya seorang Doli, nggak usah Iya. bisa hanya seorang Pai, Iya. atau hanya Sinergi Indonesia dan Indonesia Care aja. Ini harus didukung oleh semua pihak. Itu tantangannya. Jadi ini mungkin sesuatu yang baru orang lihat gitu, atau mungkin ada orang bilang mengada-ngada gitu ya. Kok apa lagu bicara Indonesia melalui musik gitu. Tapi dari beberapa orang yang kita aja diskusi kayaknya diterima-terima aja itu. Iya. Cuman viral apa enggaknya aja nih. Jadi tantangannya sekarang misi ini bagaimana sampai semakin luas ke seluruh masyarakat Indonesia, itu aja.